FPI dibenci, FPI diharapkan. Jejak sejarah Front Pembela Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Hari-hari ini lagi ramai diperbincangkan tentang masa depan FPI. Ya, Front Pembela Islam bukanlah organisasi kemarin sore. FPI sudah berkiprah selama 21 tahun di Indonesia ini. FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Um Tangerang pada tanggal 17 Agustus 1998. FPI didirikan oleh sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim dan dipelopori oleh seorang tokoh keturunan Hadrami bernama Rizik Syihab. Kaum Hadrami sebutan untuk orang Hadramaut, Yaman Selatan, yang datang ke Indonesia dan sebelumnya bermigrasi di Gujarat. Sebagian besar dari kelompok Sayyid, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Hadramaut mengenal 4 golongan masyarakat, yakni golongan Sayyid, suku-suku, menengah, dan budak. Golongan Sayyid adalah keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka bergelar habaib dan membentuk kebangsawanan beragama dimanapun berada. Sebagian di antara mereka dikenal sebagai ulama besar yang memiliki jaringan internasional. Kalangan elit muslim di India, terutama di Gujarat, sangat menghormati mereka. Para Sayyid datang ke Nusantara pada akhir abad ke-18. Awalnya mereka tinggal di Aceh, lalu ke Palembang dan Pontianak. Setelah tahun 1820, kebanyakan mereka mulai menetap di Jawa. Sama seperti saat mereka tinggal di Gujarat. Di Nusantara, mereka juga sangat dihormati karena posisinya sebagai keturunan dan pewaris Nabi. Kembali ke soal FPI. Meskipun secara formal baru terbentuk pada 17 Agustus 98, tapi FPI sebetulnya telah merintis kemunculannya di publik lewat pengajian, tabligh akbar, audiensi dengan unsur-unsur pemerintah, serta silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama terkemuka. Peran Sang Habib dalam pembentukan FPI sangatlah sentral. Ia adalah tokoh yang berhasil mengumpulkan 20 sesepuh pendiri FPI. Di antaranya Kiai Haji Fatoni, Kiai Haji Misbahul Anam, Kiai Haji Cecep Bustami, dan Habib Idrus Jamalulail. Tokoh-tokoh ini dikenal sebagai mubalik yang keras sejak zaman Orde Baru. Habib Idrus Jamalulail dan Kiai Haji Cecep Bustami pernah meringkuk di penjara Orde Baru pada dekade 1980-an. Karena dianggap mengkritik kemaksiatan pemerintah Soeharto, seperti dikutip riset Setara Institut, Wajah Para Pembela Islam. Rizik Syihab adalah tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan keturunan Hadrami di Indonesia. Ayahnya, Sayyid Hussein, adalah pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia sekaligus seorang agigator perlawanan terhadap Belanda yang terkemuka. Ia sendiri awalnya dikenal sebagai seorang intelektual Islam yang sempat mengenyam pendidikan di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Dirosa Islamiyah Fakultas Tarbiyah King Saud University Arab Saudi. Rizik sempat pulang dan menjadi mubalik di Jakarta pada 1992. Kemudian ia mencoba melanjutkan studi di Universitas Antarbangsa Malaysia. Namun tidak selesai karena permasalahan biaya. Akhirnya Rizik pulang ke Indonesia dan diangkat menjadi kepala Madrasah Aliyah Jamiat Khair pada tahun 1994. Posisinya di Jamiat Khair itu mulai menandai kiprahnya sebagai mubalik yang keras mengkritik segala perilaku maksiat dan kemungkaran rezim Orde Baru. Reputasi ini dipertahankan Rizik Syihab sekaligus membantunya mendirikan FPI. Saat ini Habib Rizik menyandang gelar sebagai Imam Besar FPI. Posisi tersebut disandangnya sejak Musyawarah Nasional FPI ketiga tahun 2013. Sementara itu, pimpinan FPI sekarang dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. FPI adalah salah satu organisasi muslim yang hadir dengan memanfaatkan ruang gerak politik yang lebih luas setelah keruntuhan rezim Orde Baru. Secara umum, setelah reformasi 1998, Indonesia diwarnai maraknya perkembangan berbagai partai, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dan lain sebagainya. FPI adalah salah satu kelompok yang berhasil memanfaatkan gelombang demokrasi ini. Dalam dokumen Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI, disebutkan tujuan awal pembentukan FPI adalah sebagai berikut. 1. Adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. 2. Adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.
3. Adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. ISAI mencatat FPI turut serta aktif terlibat dalam penggalangan PAM Swakarsa menjelang sidang istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J. Habibie sebagai presiden dan mengamankan sidang umum MPR pada Oktober 1999. Saat itu, FPI masih bernaung dalam PAM Swakarsa. Momentum yang menjadi ajang unjuk kekuatan pertama FPI terjadi pada pertengahan Desember 1999. Saat itu, ribuan anggota FPI datang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Sutioso. Tuntutan mereka tegas, Sutioso harus menutup semua tempat maksiat seperti klub malam, panti pijat, bar, dan diskotik selama bulan puasa. Peristiwa penggerudukan FPI itu sukses membuat Sutioso meninjau ulang kebijakan jam operasi tempat-tempat maksiat tersebut. Dalam aksi ini, kelompok pimpinan Rizik telah resmi memanggul nama FPI. Lengkap dengan atribut jubah putih, menggunakan ikat kepala dan sorban putih, dan berselempang kain hijau. Sebuah citra yang hingga saat ini melekat dalam benak masyarakat. Kiprah FPI selama ini banyak menuai apresiasi dari masyarakat, terutama karena selalu berada terdepan saat proses penanggulangan bencana terjadi. Dimanapun, di seluruh kawasan Indonesia, bahkan sampai ke Palestina. Pujian pun datang dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang menyebut bahwa FPI ini adalah ormas Islam yang gencar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan selama ini telah turut membantu masyarakat. Contoh nyatanya, kesigapan FPI menolong masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Pandeglang. Karena itu, dia menduga Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi yang kurang lengkap mengenai FPI saat menyebut bahwa FPI bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Karena itu, diharap pemerintah serius memproses izin perpanjangan SKT FPI. Karena hingga kini, FPI masih mengurus surat izin perpanjang tersebut karena dianggap belum memenuhi syarat. Di masyarakat pun opini terbelah. Ada yang menaikkan tagar bubarkan FPI, tapi ada juga yang menaikkan tagar save FPI. Pihak FPI pun secara tegas menyebut orang yang bicara pelarangan ormas tak mengerti hukum. Itu yang ngomong-ngomong mau melarang dan masih juga bicara perpanjangan izin, orang nggak ngerti konstitusi dan nggak ngerti hukum. Begitu kata juru bicara FPI Ustadz Munarman. Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Beliau juga mengungkapkan tentang putusan MK terkait pendaftaran ormas yang bersifat sukarela. Secara aturan hukum dalam Undang-Undang Ormas nggak ada nomenklatur izin. Putusan MK nomor 82 tahun 2013 juga menyatakan pendaftaran adalah bersifat sukarela. Tidak ada istilah izin ormas atau ormas terlarang. Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim. Ketua DPP FPI Kiai Haji Sobri Lubis pun telah menegaskan SKT FPI terbit atau tidak, hal itu tidak ada bedanya. Karena FPI tetap akan eksis dan membantu masyarakat. Beliau pun menyatakan bahwa apabila ormas memiliki SKT, maka mereka bisa menerima dana hibah. Sementara FPI sejak awal berdirinya memang menolak dan tidak pernah menerima dana hibah dari pemerintah. Jadi, tidak ada bedanya SKT terbit atau tidak bagi FPI. Pengurus DPP FPI Kiai Haji Slamet Ma'arif juga bicara mengenai Islamofobia. Menurut Slamet, FPI selama ini sudah tunduk pada aturan yang berlaku dan kerap membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan Islamofobia itu. Kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia. Bahkan SKT pun kita dapatkan. Artinya, pemerintah di sebelumnya gak ada masalah, bahkan bergandeng tangan dalam bencana kemanusiaan. Rejim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya. Biarkan rakyat dan umat yang menilai. Begitu ujar Kiai Slamet. Dengan cuplikan sejarah yang terurai ini, bagaimana menurut teman-teman? FPI ini patut dibenci? Atau justru sangat diharapkan oleh bangsa yang berharap negerinya toto tentrem kerto raharjo? Keadaan yang tentram. Gak ada lagi kriminalisasi ulama, gak ada lagi penistaan agama, gak ada lagi cerita mayoritas yang disingkirkan oleh minoritas.